Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel Alkitab Menjawab. Setelah sekian lama akhirnya kita dapat kembali berjumpa dalam channel ini, dan saat ini kita akan membahas satu pertanyaan dari akun Halimasni. Pertanyaannya, serius mau tanya, di Alkitab apa ada ayat yang mengatakan setan memberontak kepada Tuhan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Halimasni. Di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang malaikat yang tidak taat, dan ini berbicara tentang pemberontakan mereka. Dalam Yudas pasal 1 ayat 6 misalnya, di situ tertulis, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jelas di sini disebutkan ada malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Malaikat diberikan kehendak bebas, namun dengan kehendak bebas itu Tuhan mau agar mereka taat. Tapi ada sebagian dari malaikat yang tidak taat. Dan pemimpin dari malaikat-malaikat yang tidak taat ini adalah satu malaikat yang disebut dengan Lucifer dalam bahasa Latinnya, atau iblis, atau yang kita kenal juga dengan setan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4 juga dituliskan tentang pemberontakan atau dosa, ketidaktaatan malaikat. Dituliskan di situ, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kembali di sini kita perhatikan tentang malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Dosa adalah pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Dan jelas di sini kita mengerti bahwa setan memberontak kepada Tuhan. Setan itu adalah malaikat. Tadinya adalah malaikat yang baik, tapi dia sombong dan ingin menyamai Allah, sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, dilemparkan ke bumi. Dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12-15, kita bisa melihat juga tentang bagaimana iblis atau setan itu dilemparkan karena kesombongannya. Tertulis dalam ayat ini, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara." Di bagian ayat 15 dikatakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Dalam Yehezkiel 28 ayat 12-17 juga kita bisa melihat di sana pemberontakan iblis. Dikatakan, kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulemparkan. Motivasi pemberontakan iblis adalah karena kesombongan. Ia merasa cantik, merasa indah, merasa sangat menawan. Dan itu sebabnya ia ingin menyamai Tuhan dan bahkan menyingkirkan Tuhan. Dalam Wahyu 12 ayat 7-9 juga tertulis tentang adanya pemberontakan iblis. Dituliskan di situ, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi dengan demikian jelas bahwa dalam Alkitab ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang
pemberontakan iblis atau setan terhadap Tuhan. Nah, hal yang menariknya adalah kita manusia diciptakan juga dengan kehendak bebas. Apakah kita mau bersikap seperti iblis yang memberontak terhadap Tuhan? Ingatlah bahwa pemberontakan kita terhadap Tuhan akan membuat kita bernasib sama seperti iblis, yaitu dilempar ke dalam penghukuman yang kekal, yaitu kebinasaan selama-lamanya. Demikian jawaban untuk pertanyaan saat ini, kiranya menjadi berkat buat saudara, dan sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.